Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai hasil identifikasi dan asesmen anak dengan hambatan intelektual. Kami dari kelompok 1 dari kelas 01 yang beranggotakan Amelia Arta Rahayu, Dewi Ariyanti, Nur Anissa Rahmi, Cahya Arinda Mutia, Nurul Artiariska Rahma, Siti Raihana, dan Lydia Mahwid Maulani. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai hasil identifikasi. Yang pertama ada profil anak. Nama Nurul Hayati, tempat tanggal lahir di Banjarmasin 27 Desember 2004, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kemudian status anak kandung. Nurul ini merupakan anak keempat dari 4 bersaudara dan bersekolah di SLB BC Pramita Graha kelas 6 dan alamat Nurul di Jalan Kelayan B, Gang Balai Desa RT 11. Gopil ayah. Nama ayah Alham Samgan, umur 66 tahun, agama Islam, status ayah kandung, pendidikan tinggi SMP, pekerjaan pokok menyapu emas, alamat Jalan Kelayan 13 Gang Balai RT 11. Ibu, nama ibu Magianti, umur 54 tahun, agama Islam, status ibu kandung, pendidikan tinggi SD, kerjaan pokok jualan keliling, alamat Jalan Kelayang B, Gang Balai Desa RT 11. Selanjutnya mengenai karakteristik anak yang terbagi menjadi 5, yakni yang pertama kognitif, 2 bahasa, 3 motorik, 4 sosial, dan yang kelima emosi. Langsung saja kita pada bagian yang pertama yaitu kognitif. Dalam hal kognitif, anak sudah mampu membaca sesuai ejaan dengan benar, dan anak juga mampu berhitung penjumlahan dan pengurangan sederhana, di mana saat kami memberikan contoh soal, anak lancar menjumlah dan mengurang bilangan dari angka 1 sampai 15. Namun anak mengalami kesulitan ketika berhitung pada bilangan puluhan yang semakin besar. Tetapi anak masih bisa melanjutkan berhitung pada bilangan puluhan tersebut dengan bantuan. Dan untuk menghitung perkalian dan pembagian yang sederhana, anak juga mampu. Serta anak dapat membedakan berbagai bentuk seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, tabung, dan persegi panjang. Lalu yang kedua ada bahasa. Bahasa erat kaitannya dengan kognitif, sehingga perkembangan bahasa akan sejalan dengan perkembangan kognitifnya. Di usia anak sekarang, anak mampu menguasai sebagian besar kosakata dasar, walaupun masih kesulitan dalam artikulasi kata, pembendaharaan kata sedikit, dan kita dapat berkomunikasi dengan anak dengan kata yang lebih sederhana. Anak juga masih memiliki kontak mata saat diajak bicara. Anak mampu diajak interaksi dan komunikasi dua arah, walaupun responnya lambat. Akan tetapi, apabila sudah sering berinteraksi kepadanya, respon yang diberikan anak pun akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lalu yang ketiga ada motorik. Kemampuan motorik halus dan motorik kasar anak sudah cukup baik. Seperti pada motorik halus, anak sudah bisa mencoret, menulis, menggambar, menyusun, dan memindahkan benda dengan tangan. Lalu pada motorik kasar, anak sudah mampu duduk dan berdiri di antaranya. Akan tetapi anak masih belum mampu dalam menalikan tali sepatu dan menggunakan pakaian berkancing dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat ada sosial. Dalam hal ini, anak melakukan suatu perilaku maladaptif.
seperti anak tidak suka disentuh atau dipeluk tubuhnya. Apabila hal tersebut dilakukan, maka anak menolaknya dengan menjauhkan diri dari sentuhan atau pelukan yang dilakukan. Dan anak kurang perhatian terhadap lingkungannya. Namun, anak masih mampu dan ingin bergaul atau bermain dengan teman sekitar rumahnya. Di sini, anak berteman dengan teman yang umurnya berada di bawahnya. Dan yang terakhir ada emosi. Dalam hal ini, anak mengalami perubahan ekspresi pada saat mengeluarkan luap-luapan emosi. Namun, anak sulit mengungkapkan suatu kekaguman. Maksudnya, anak dapat mengekspresikan kegembiraan tetapi sulit mengungkapkan kekaguman. Anak juga dapat menunjukkan rasa lapar dan haus dan sebagainya. Namun, ekspresi sedih terbilang jarang diluapkan oleh sang anak tersebut. Baik, materi selanjutnya kognitif dasar. Yang pertama, potensi. Anak sudah cukup mampu mengelompokkan dan menyusun objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, berat ringan, dan panjang pendek. Anak juga sudah mampu memahami objek yang memiliki fungsi saling berkaitan. Kelemahan anak belum dapat memahami kekekalan jumlah seperti membandingkan volume air atau jumlah apel yang sudah dipotong dan yang utuh. Untuk kebutuhan anak perlu diberikan pemahaman materi mengenai perbandingan jumlah suatu benda. Materi selanjutnya bahasa komunikasi. Yang pertama, potensi anak. Anak mampu menunjukkan kontak mata saat diajak berkomunikasi. Anak juga mampu merespon saat diajak berkomunikasi. Saat diberikan pertanyaan mengenai cerita yang telah dibacakan, anak mampu menjawab meski dengan sedikit bantuan. Anak juga mampu mengikuti instruksi sederhana. Anak juga sudah mampu menunjukkan satu objek yang ditentukan dari beberapa gambar objek. Untuk kelemahan anak sendiri, anak masih kurang mampu saat diminta untuk memperhatikan saat dibacakan cerita. Anak juga kurang mampu dalam mengingat judul dan latar cerita yang dibacakan, mengingat umur, menyebutkan contoh kata sifat, contoh antonim dan sinonim, menyusun kalimat. Anak juga kurang mampu dalam menulis pengalaman dan membuat kalimat dari kata-kata yang sudah ditentukan. Untuk kebutuhan anak sendiri, anak perlu dilatih mengenai konsentrasi saat belajar, apalagi saat guru menjelaskan. Anak perlu dilatih untuk mengingat kembali suatu cerita yang telah dibacakan berulang-ulang kali. Anak juga memerlukan pemahaman mengenai antonim dan sinonim. Anak juga masih perlu dilatih dalam menyusun kalimat, menulis pengalaman sendiri, dan membuat kalimat dari kata-kata yang sudah ditentukan. Untuk aspek selanjutnya yaitu aspek sosial dan emosi, yaitu ada meliputi kelemahan, potensi, dan juga kebutuhan anak. Untuk kelemahannya sendiri, anak yang kami observasi ini kurang mampu untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Ia memiliki rasa percaya diri yang rendah, serta belum mampu untuk menerima masukan dari orang lain. Nah, untuk potensinya sendiri, anak ini sudah mampu bersosialisasi dan berinteraksi dengan cukup baik dengan keluarga dan juga dengan teman-temannya di sekolah. Anak juga sudah mampu untuk mengungkapkan perasaannya, baik itu marah, senang, malu, ataupun sedih, terutama kepada keluarganya, yaitu ibunya. Kemudian untuk kebutuhannya sendiri, guru bersama orang tua diharapkan mampu untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, dan anak yang kami observasi yang bernama Nurul ini dilatih untuk pelan-pelan dapat bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Dalam aspek motorik perilaku, Nurul ini masih kurang mampu dalam menggambar binatang yang ada di sekitarnya. Jadi Nurul ini sudah mampu dan mengetahui karakteristik serta dapat membedakan binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Tetapi ketika diminta kembali untuk menggambarkannya, Nurul masih terlihat kurang mampu. Nurul juga kurang mampu dalam membentuk lilin tanpa cetakan.
serta kurang mampu berlari serta melompat. Ketika kami meminta Nurul untuk berlari dan melompat, gerakannya masih terlihat kaku serta tidak maksimal. Namun Nurul cukup mampu dalam berdiri, olahraga regu, melempar, menyusun, membentuk, menulis, dan juga meronce. Jadi Nurul ini sudah cukup mampu dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan tadi. Jadi berdasarkan hal tersebut, menurut kami kebutuhan Nurul pada aspek motorik perilaku ini adalah melatih Nurul untuk menggambar binatang-binatang serta bentuk-bentuk lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Juga untuk melatih motorik halus anak untuk membentuk lilin dengan berbagai bentuk tanpa cetakan, karena Nurul sudah mampu membentuk lilin dengan cetakan, serta memberikan latihan berdiri dan melompat pada Nurul minimal 1 minggu sekali, guna untuk membiasakan Nurul untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Lalu selanjutnya pada aspek persepsi. Pada aspek persepsi ini, Nurul masih kurang mampu mencontohkan dan menunjukkan bunyi alat musik. Jadi sebenarnya Nurul ini sudah mengerti dan dapat membedakan bagaimana suara gitar, bagaimana suara suling, dan juga suara-suara alat musik lainnya. Tetapi ketika kami meminta untuk mencontohkan bagaimana bunyi gitar dan alat musik lainnya, Nurul ini masih mengalami kesulitan. Nurul juga kesulitan dalam membedakan suara motor dan mobil, serta kesulitan juga membedakan suara yang cepat dan suara yang lambat. Tetapi pada aspek persepsi ini, kemampuan kesadaran fonologi Nurul sudah cukup baik, walaupun ada beberapa poin yang masih kurang, tapi terbilang masih cukup baik. Nurul juga sudah mampu membedakan suara jauh dan juga suara yang dekat, serta volume suara yang keras dan juga suara yang lemah. Nurul juga mampu mengingat dan mencontohkan beberapa suara seperti suara hewan, transportasi, serta dapat membedakan suara dari asesor, yaitu suara kami. Nurul juga mampu mengikuti perintah lisan yang kami berikan. Nurul juga dapat memahami dan membedakan objek berdasarkan teksturnya. Kemampuan auditori, pemahaman hubungan keruangan, dan pemahaman mengenai pengenalan objek Nurul juga sudah cukup baik. Jadi berdasarkan beberapa hal tersebut, menurut kami kebutuhan Nurul pada aspek persepsi adalah melatih kemampuan daya ingat Nurul serta kemampuan imitasi pada Nurul. Baik, selanjutnya yaitu hasil asesmen akademik. Di sini dalam aspek yang pertama membaca, kelemahan Nurul yaitu dia seringkali kesulitan ketika harus membaca kalimat yang panjang serta rumit. Dan juga anak lambat dalam membaca suatu kata atau suatu kalimat, dan dia membaca pun kadang bisa terbata-bata atau salah dalam membaca. Namun potensi anak di sini dia mampu membaca dalam waktu yang lama. Jadi ketika kami memberikan suatu teks bacaan yang cukup panjang, terlihat Nurul ini sudah agak lelah dalam membaca. Ketika kami meminta dia berhenti, namun dia tetap ingin melanjutkan membacanya sampai selesai. Dan kebutuhan anak di sini tentunya kita sebagai calon guru atau guru-guru Nurul di sekolah dan orang tua perlu mengajarkan kepada Nurul untuk membaca dengan benar, dengan ejaan yang benar, agar nantinya diharapkan Nurul ini bisa membaca dengan lancar dan bisa lebih cepat lagi. Baik, yang kedua yaitu pada aspek menulis. Di sini kelemahan anak masih sering salah ejaan ketika menulis. Misalkan ketika kita meminta Nurul menulis sebuah kata atau sebuah kalimat, dia bisa saja kelebihan 1 huruf atau 2 huruf, dan bisa juga Nurul ini ketika menulis ketinggalan hurufnya. Selain itu, anak juga masih belum mampu untuk menulis tegak bersambung.
Namun, potensi Nurul di sini dia sudah mampu menulis abjad, menulis angka, simbol, dan bentuk bangun datar. Dan kebutuhan anak di sini yaitu kita harus mengajarkan kepada anak menulis dengan lebih teliti, diajarkan menulis tegak bersambung. Dan juga menurut kami tulisan Nurul ini sudah cukup bagus dan bisa dibaca. Untuk selanjutnya adalah kemampuan anak dalam berhitung. Itu ada kelemahan, potensi, dan juga kebutuhan anak. Yang pertama, untuk kelemahannya sendiri, anak ini mengalami kesulitan dalam perkalian, pembagian, dan juga mengurutkan bilangan. Nah, perkalian dan pembagiannya ini apabila sudah memasuki angka puluhan ataupun ratusan, misalnya sudah ke angka 10 ke atas, nah anak ini sudah mengalami kesulitan. Untuk potensinya sendiri, anak mampu menjumlahkan dan mengurangi bilangan sederhana, mampu membedakan panjang dan pendek serta berat ringan dari suatu benda. Kemudian untuk kebutuhannya sendiri, anak ini masih perlu dijabarkan atau diajarkan untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, dan pembagian juga perkalian dalam bilangan-bilangan yang berjumlah besar. Selanjutnya pada bina diri. Untuk kelemahan, anak masih mengalami kesulitan dalam merias dirinya sendiri, seperti menyisir rambut, menata rambut, dan merias wajah. Kemudian, anak juga masih kesulitan dalam hal mencocokkan pakaian, serta mengancingkan pakaian. Dalam hal kebersihan diri, anak masih belum atau tidak memiliki inisiatif untuk membersihkan gigi atau gosok gigi. Anak juga kurang mampu dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti menyapu lantai, mengepel lantai, kemudian melipat pakaian, lalu mencuci piring, dan sebagainya. Kemudian untuk potensi, anak mampu melakukan keterampilan makan, keterampilan minum, lalu keterampilan menggunakan toilet. Anak juga mampu menjaga kebersihan badan, seperti mandi dan cuci tangan secara mandiri. Anak juga mampu bermobilitas dengan baik dan beraktivitas di sekolah. Anak juga masih mampu untuk memasak menu sendiri dan sederhana, seperti memasak telur dan mie instan. Kemudian untuk kebutuhan anak dalam bidang bina diri, yaitu anak butuh diajarkan pengetahuan mengenai pentingnya menjaga kebersihan mulut dan gigi, agar anak dapat memiliki inisiatif dalam menggosok giginya sendiri, serta secara rutin. Anak juga perlu diajarkan untuk menjaga penampilan ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.